Baik, kita lanjutkan materinya yaitu bentuk akar yang simbolnya seperti ini. Ada di halaman 38 sampai 49. Silahkan kalian baca dulu ya. Nah, sekarang lawan dari akar pangkat 2 yaitu ya pangkat 2 atau kuadrat. Jadi ini ada kaitannya dengan pangkat 2. Contoh, bilangan bulat yang jika diakar pangkatkan 2 itu menghasilkan bilangan bulat. Misalnya 1. Akar 1 itu sama dengan 1. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Ada lagi 4. 4 itu kalau diakarkan akan menghasilkan 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada lagi 9. Akar dari 9 adalah 3. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. 16. Akar dari 16 adalah 4. Karena 4 pangkat 2 adalah 16. 25 itu termasuk juga akar pangkat 2 jika dipangkatkan menghasilkan bilangan bulat, yaitu K25 adalah 5 dan seterusnya. Bisa kalian nanti cari sendiri ya bilangan-bilangannya. Selain itu ada juga bilangan yang jika diakar pangkatkan 2 dia menghasilkan bukan bilangan bulat. Banyak sekali, misalnya 2. Akar 2 itu kalau diakarkan akan menghasilkan bilangan desimal. 3 juga seperti itu. Akar 3 itu jika diakarkan maka menghasilkan bilangan desimal. Nah, 8 juga akan menghasilkan bukan bilangan bulat, tapi kira-kira berapa ya? Nah, untuk menghitungnya ini, ternyata akar 8 ini menghasilkan bukan bilangan bulat, tapi bisa disederhanakan. Sedangkan tadi yang 2 dan 3 ini bukan bilangan bulat, tapi tidak bisa disederhanakan. Nah, kita lihat contohnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, tadi ya, akar 8. 8 bisa kalian cari dengan menggunakan pohon faktor. Gunakan angka yang tidak bisa diakarkan dan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Yaitu misalnya 2. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 ini adalah bilangan yang bisa diakarkan. Maka inilah yang bisa digunakan yaitu 8 sama dengan 4 dikali 2. Nah, kemudian dalam bentuk perkalian ini 4 dan 2-nya dipisahkan akan tertulis akar 4 dikali akar 2. Akar 4, nah ini akar 4 adalah 2. Nah, kemudian yang di dalam akar, nah ini dituliskan juga dikali akar 2 atau bisa dituliskan 2 akar 2. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Lanjut yang akar 147. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor perkaliannya. Kalau dibagi 2 itu sulit. Dibagi dengan angka yang lainnya, angka yang bukan bilangan akar, yaitu 3. 147 dibagi 3 adalah 49. 49 ini bisa diakarkan, yaitu berapa ya? Nah, kalau dituliskan seperti ini, kemudian dipisah akar 49 kali akar 3. Nah, akar 49 adalah 7. Nah, kemudian dituliskan akar 3-nya di sampingnya. Maka hasilnya adalah 7 akar 3. Mudah kan? Nah, selanjutnya kalau ada soal seperti ini, akar 12 ditambah akar 27. Kerjakan dulu, nah yang akar 12, cari bentuk sederhananya. 12 ini bisa 2 dibagi 2 yaitu 6. Akan tetapi 6 ini bukan angka yang bisa diakarkan. Maka cari angka yang lain. 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, karena 4 ini bisa diakarkan, maka perkalian yang digunakan adalah
4 dikali 3. Makanya bisa dituliskan seperti ini, kemudian dipisah akar 4 dikali akar 3. Seperti kalian tahu, akar 4 adalah 2. Nah, tinggal dituliskan akar 3-nya di sampingnya, jadi 2 akar 3. Nah, bisa kalian tuliskan di samping soalnya. Kemudian kita cari yang akar 27. Kita gunakan poin faktor. 27 itu bisa dibagi dengan 3, yaitu 9. 9 ini adalah bilangan yang bisa diakarkan. Maka kita bisa tuliskan akar 9 dikali akar 3. Akar 9 yaitu sama dengan 3. Nah, kemudian akar 3-nya dituliskan di sampingnya. Jadi, sudah dapat bentuk sederhananya, maka bisa dituliskan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Kemudian kalau kalian perhatikan, yang warna hijau ini sama-sama akar 3. Maka ini ditulis sekali saja, akar 3. Kemudian kalian lihat yang warna merah. Nah, ini dituliskan di dalam kurung 2 dan 3, kemudian dengan operasi tambah, karena kebetulan ini soalnya tentang penjumlahan. Nah, kemudian dijumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5, dan akar 3-nya dituliskan di sampingnya. Maka hasilnya adalah 5 akar 3. Kita lanjut ke notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini ada kaitannya dengan bilangan biasa dan notasi ilmiah. Bilangan biasa ini contohnya seperti ini, tulisannya 8 juta. Jika ingin diubah ke notasi ilmiah, tulis dulu angka 8-nya, kemudian kasih tanda kali. Kemudian kalian lihat ini ada nolnya, nolnya ada 6. Berarti ini bisa ditulis 10 pangkat 6. Berarti bentuk notasi ilmiah dari 8 juta adalah 8 kali 10 pangkat 6. Mudah kan? Nah, kita lanjut lagi ke notasi ilmiah. Kita ubah notasi ilmiah 1,94 dikali 10 pangkat 12 ke bilangan biasa. Nah, kalian tulis dulu nih angkanya 194. Kemudian kalian perhatikan ada angka di sebelah kanan koma, itu ada 2 angka. Maka ini akan mempengaruhi pangkat 10 ini. Maka yang pangkatnya ini akan dikurangi 2. 12 dikurang 2 adalah 10. Artinya, nolnya nanti di sini ada 10. Jadi, inilah bentuk bilangan biasa dari notasi ilmiah 1,94 dikali 10 pangkat 12. Kita lanjut. Nah, kalau bilangan biasanya berupa desimal 0,005, jika ingin diubah ke notasi ilmiah, tulis dulu angka yang ada di kanan koma. Karena kebetulan angkanya ini hanya angka 5, selain angka 0 yaitu 5. Tulis angka 5-nya, kemudian kali, dan lihat sebelah kanan koma itu ada 3 angka. Artinya, nanti akan dikali 10 pangkat negatif 3. Jadi kalau desimal itu pangkatnya berupa negatif. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupi dulu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kalian pelajari bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk tugas hari ini, tugas tertulis, silahkan kalian lihat soalnya di buku paket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.